Selamat malam, shalom. Di nama Tuhan, saudara, mari malam hari ini kita mau datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Saat speaker menanti-nantikan hadirat Tuhan. Berapa banyak kau yang merindukan pribadi Tuhan malam hari ini? Lambaikan tangan tinggi, beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Mari saat speaker kita berdoa. Tuhan Yesus, berkaryalah di tengah-tengah kami, bertatalah di atas puji-pujian umat-Mu. Kami percaya saat kami memuji dan kami menyembah Tuhan, kami merasakan kuasa Roh Kudus-Mu mengalir, bekerja, menjamah setiap kami anak-anak-Mu. Dengan hati yang terbuka, dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, kami sungguh-sungguh mencari wajah-Mu, menanti-nantikan Engkau di atas segala-galanya. Biar Tuhan sendiri yang bekerja masing-masing pribadi dalam kehidupan kami. Setiap kami yang sakit kami disembuhkan, setiap kami yang lemah kami dikuatkan, setiap kami yang berbeban berat kami terima kelegaan yang datangnya daripada Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari rasakan kasih-Nya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Katakan pengorbanan di Kalvari. Sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami percaya kasih setia-Mu Tuhan. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak bersyarat. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, Kau ditinggikan di atas
dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Angkat kedua tanganmu saudara, katakan terpujilah Tuhan. Kau ditinggikan, ditinggikan di atas pujian. Amin, amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Semua datangnya dari Yesus. Keberadaan kami hari ini semua karena Yesus. Oleh karena itu kami memberikan ucapan syukur, segala pujian, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu selamanya.
Lebih lagi saudara sama-sama. Saya cinta Yesus. Yesus cinta. Yesus cinta saya, Yesus cinta, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Bukanlah suara-suara bagi Tuhan kita, haleluya. Firman yang berkata bahwa kita disebut orang-orang yang berbahagia, sebab kita disertai oleh Tuhan yang tiada bandingannya. Percaya katakan amin. Boleh kasih tas kanan kiri, bukan lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Bernyanyi bagi Yesus. Sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bersaksi. Ada yang mau bersaksi saudara malam hari ini? Adakah yang mau bersaksi? Bisa angkat tangan tinggi. Puji nama Tuhan. Semua pengen khotbah kayaknya malam hari ini. Haleluya. Baik saudara, mari siapkan hati kita bersama untuk dengar firman Tuhan. Saya percaya ada kuasa di dalam kebenaran firman-Nya. Kami membuka hati untuk Tuhan berbicara secara pribadi lepas pribadi. Kami memberi diri untuk Roh Kudus bekerja menjamah melembutkan hati kami. Sebelum kami akan berganti dengan kebenaran firman Tuhan, kami rindu menampung di rumahmu. Biarlah kami memberi dengan ketulusan dan sukacita. Inilah korban persembahan kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sering ku tak mengerti
Jalan-jalanmu Tuhan bagiku berlantang lemah, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya cintamu Tuhan sungguh sempurna. Firman Tuhan yang menyatakan kesalahan kami, memberikan hidup dan kebenaran. Firman juga memberikan kami kemenangan. Urapi setiap kami, hamba-Mu tidak dengan orang lain, hamba-Mu keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa, urapan khusus, kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus, patahkan terus dengan bersedia fokus menjadi karya, sehingga umat pulang pada kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, semua siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom. Berilah bagi Tuhan dulu. Haleluya. Ya, malam hari ini sebenarnya Odi lagi khotbah, tapi karena Odi ada tugas ya kuliah melalui Zoom, ya akhirnya saya ya kali lagi. Bapak Ibu, yang malam hari ini kita akan sambil satu tema, yaitu
usaha menjaring angin. Ya. Temanya usaha menjaring angin. Ya. Kita lihat firman Tuhan Mazmur 92 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Temanya adalah usaha menjaring angin. Mazmur 92 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Terus 10. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Bapak Ibu, seringkali kita ya kalau banyak perkataan atau pertanyaan, Pak Pendeta, kenapa ya kok orang yang enggak pernah ibadah, jarang ibadah, bahkan ya setahun sekali ibadah kok diberkati ya? Kita ini kok sudah setia kok malah banyak pergumulan ya. Nah, kita mau belajar ya pada malam hari ini ya. Bapak Ibu ya, dengar baik. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu enggak adil. Ya Mbak Awil, dengan orang-orang yang dekat dengan orang-orang di mana kita lihat orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, kok mereka sepertinya kok itu mereka kok semakin lama kok semakin diberkati, kok semakin lama kok semakin sehat ya, semakin sukses seperti itu. Ya seringkali kita berpikir dan kemudian kita berkata dengan menyalahkan Tuhan ini ya enggak cengli yo. Kenapa kok Tuhan tuh membiarkan orang-orang jahat ya, orang-orang berdosa, kok mereka kelihatannya semakin bertumbuh, semakin berkembang ya secara harta, kekayaan, secara kesehatan, secara kesuksesannya kok semakin berkembang. Sedangkan kita ini, saya ini loh, sudah setia beribadah, kok harus mengalami ujian demi ujian setiap waktu. Kita ini loh kok sudah setia melakukan perintah Tuhan, kok harus mengalami pencobaan demi pencobaan setiap saat. Bapak Ibu dengar baik, saya mau beritahu ya bahwa ini adalah pemikiran yang salah total ya, sehingga membuat kita ini tawar hati dan tidak punya kekuatan untuk berjuang melihat ya rencana Tuhan yang besar di dalam hidup kita yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya saya beritahu, ini pemikiran yang salah total sehingga membuat saudara dan saya itu tawar hati dan kecil kekuatan untuk berjuang melihat ya masa depan yang cerah yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya, yang sebenarnya promosi yang besar yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Ya sehingga apa yang terjadi? Akhirnya kita lihat si pemazmur sampai cemburu dan berkata apa? Kita lihat di dalam Mazmur 73. Hal ini membuat si pemazmur itu cemburu dan berkata apa? Mazmur 73 2-5. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Terus, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujaran orang-orang fasik. 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Dan terus, mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Bapak Ibu dengar baik, firman Tuhan menyadarkan kita bahwa kita jangan sampai cemburu dengan keberhasilan orang-orang seperti itu. Firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, jangan sampai saudara iri hati dengan keberhasilan kesuksesan orang-orang seperti itu. Kenapa? Sebab saya beritahu Bapak Ibu dengar baik. Sebab kesuksesan dan perkembangan mereka justru membuat mereka itu lebih cepat untuk dipunahkan sampai selama-lamanya. Amin. Catat baik-baik. Kenapa kita tidak boleh cemburu? Sebab kesuksesan dan perkembangan mereka justru membuat mereka itu lebih cepat untuk dipunahkan sampai selama-lamanya. Makanya tadi Mazmur 92 ayat 8 berkata apa tadi? Yang tadi kita baca tadi atasnya, apabila orang-orang fasik itu bertunas ya, berhasil seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan itu berkembang, ialah supaya mereka apa? Dipunahkan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saya kasih contoh ya, harta kekayaan yang didapatkan dengan cepat, dengan mudah dan gampang, pasti mereka menghabiskannya dengan cara yang cepat dan mudah dan gampang. Kenapa? Karena dapatnya cepat dan gampang dan mudah, apalagi dari kejahatan. Ya, catat baik-baik. Harta kekayaan yang didapat dengan cara yang gampang dan mudah dan cepat, pasti mereka akan menghabiskan dengan cara yang cepat dan mudah dan gampang. Mereka mulai pesta pora, mulai pesta dansa-dansi, mulai pesta sabu-sabu, pesta seks segala macam.
ya, lalu mulai minuman-minuman yang keras, ya, pesta-pesta seperti itu, ya, sehingga terjadi akhirnya membuat mereka itu menghadapi hal-hal yang melalui penderitaan yang luar biasa. Tapi saya beritahu, harta kekayaan yang didapat dengan susah payah, apalagi bergumul dengan Tuhan, pasti beda dalam menggunakannya. Amin. Harta kekayaan yang didapat dengan susah payah, apalagi kita bergumul dengan Tuhan, pasti dengan beda kita dalam menggunakannya. Amin. Itu sebabnya pemazmur berkata, ya, pasti ya pemazmur berkata, mereka itu ditaruh di pada jalan yang paling licin oleh Tuhan. Mazmur 73 ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Apa yang terjadi dengan Sambo? Ya, didapat harta kekayaan dengan mudah dan gampang, tapi ditaruh di jalan yang paling licin sama Tuhan. Amin. Ya, kenapa? Kalau orang yang berada di atas lantai yang licin, kalau dia membawa sesuatu yang berat, goyang sedikit pasti jatuh, tergelincir. Amin. Itu sebabnya saya beritahu, jangan kita pernah iri hati dengan orang-orang yang mengalami kesuksesan seperti itu. Amin. Jangan iri hati dengan cemburu dengan orang-orang fasik yang mengalami kesuksesan seperti itu. Nah, melalui 2 ayat yang kita baca tadi, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Ya, ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, dari 2 ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, ada harga yang harus dibayar. Artinya, segala sesuatu yang didapatkan dengan melakukan kejahatan, pasti ada harga yang harus dibayar. Amin. Segala sesuatu atau harta kekayaan yang diperoleh dengan cara melakukan kejahatan, pasti ada harga yang harus dibayar. Catat baik-baik, dengar baik-baik. Ya, tidak ada kejahatan yang berakhir tanpa bayar harga. Amin. Ya, tidak ada dosa atau kejahatan ya itu berakhir tanpa bayar harga. Mereka akan mengalami penderitaan, ya, karena akibat perbuatan dosa mereka. Amin. Karena melakukan dosa itu. Bapak Ibu dengar baik, ya, upah dosa itu akan mereka tuai pada akhirnya nanti. Ya, upah kejahatan yang mereka lakukan, semua upah dosa, upah kejahatan akan mereka terima pada akhirnya. Contohnya dosa jauh-jauh, kita lihat Daud dan Batseba. Daud dan Batseba, mereka bukan suami istri, tapi melakukan hubungan suami istri. Bukan suami istri, tapi melakukan hubungan suami istri. Lalu apa yang terjadi? Ya, segala cara dilakukan. Uria, suaminya si Batseba, dibunuh oleh Daud, dan akhirnya mereka punya anak. Dan ketika punya anak, apa yang terjadi? Tuhan menyuruh nabinya itu, Nabi Nathan, untuk menegur si Daud. Waktu Daud ditegur oleh Nabi Nathan, apa respon Daud? Kita lihat 2 Samuel 12 ayat 13. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, karena sudah ditegur oleh Nabi Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Catat baik-baik. Ketika ya Daud itu melakukan kesalahan, dia berdosa, dan ketika Daud itu dia minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni dosanya. Tapi catat baik-baik, sekalipun Tuhan mengampuni dosanya, tapi akibat dosa itu tidak bisa hilang. Ya, akibat dosa itu tidak bisa hilang. Dia harus dipikul oleh Daud. Ayat 14. Ini. Memang diampuni, ya. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ya, walaupun ya dosanya Daud diampuni, ya, di waktu dia minta ampun, tapi akibat dosa itu tidak bisa hilang. Makanya anaknya yang dia dapatkan dengan si Batseba mati. Ayat 15 sampai 18. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah untuk minta supaya anak itu tidak mati. 18 kita lihat. Terus, maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. 18. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati, sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup,
kita telah berbicara kepadanya tetapi ia tak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan kita. Atau ia mencelakakan diri. Bapak Ibu dengar baik. Ya, waktu Daud melakukan dosa, melakukan kesalahan. Nah, ketika dia minta ampun sama Tuhan, dosanya diampuni. Tapi akibat dosa tidak bisa hilang. Dia harus pikul sama. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika saudara saya melakukan dosa, dan ketika kita minta ampun sama Tuhan, dosa kita pasti diampuni. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pasti dosa kita diampuni ketika kita minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi mungkin saudara berkata, Pak, dosa saya besar, Pak, sangat besar, Pak. Datang aja sama Tuhan. Ketika engkau datang sama Tuhan, Tuhan berkata apa? Mari kita berperkara. Perkara apa? Yesaya 1 ayat 18. Marilah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ketika kita melakukan kesalahan dan kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ampuni dosa kita. Amin. Sekalipun dosa kita bisa merah kirmisi, Tuhan pasti ampuni. Tapi akibat dosa itu tidak bisa hilang. Kita harus pikul, kita harus tanggung. Enak saja, sudah melakukan dosa, minta ampun sama Tuhan, diampuni, lalu tidak terjadi apa-apa. Enak aja, buat dosa aja, terus bikin dosa, minta ampun sama Tuhan, tidak jadi apa-apa. Tidak seperti itu. Ya, satu saat ada seorang bapak punya anak nakal sekali anaknya. Wah, sudah dikasih tahu segala macam cara, tetap nakal, bandel, tambah nemen. Ya. Lalu apa terjadi? Karena stres bapak ini, lalu dia ambil papan, ya, papan. Lalu ada papan itu, setiap anak itu melakukan dosa besar, di papan itu dipakukan paku besar. Ya, setiap kali dia melakukan dosa kecil, di papan itu dikasih paku kecil. Sampai akhirnya papan itu penuh dengan paku-paku. Sampai anaknya tanya, "Pak, apa itu?" "Ya, itu dosamu." Wah, akhirnya ketika anak itu bertobat dan ketika anaknya bapak itu melakukan kebaikan besar, waktu dia melakukan kebaikan besar, paku besarnya dicabut. Waktu anak itu melakukan kebaikan kecil, paku kecilnya dicabut. Ketika paku-paku ini dicabut, apakah bekas paku itu hilang? Tidak. Ketika kita melakukan dosa kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ampuni dosa kita. Tapi akibat dosa harus kita pikul, tidak bisa hilang. Amin. Apa yang terjadi dengan peristiwa Sambo, Eliezer ya, waktu dia minta ampun kepada orang tuanya Yosua yang dia bunuh, minta ampun sama orang tuanya Yosua. Orang tuanya Yosua sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, mereka mengampuni. Tapi hukumannya hilang? Tidak. Harus dia tanggung. Harus dipikul. Enak aja kalau hilang. Amin. Amin. Harus dipikul. Ya, itu sebabnya Bapak Bisu. Dengar baik. Saya mau beritahu pada saudara. Orang berdosa yang mengupgrade hidupnya dengan dosa, maka catat baik-baik. Pasti akan diikuti dengan susah payah yang menambahi di akhir proses. Orang berdosa yang mengupgrade hidupnya dengan kejahatan, ya pasti akan diikuti dengan apa tadi yang saya katakan, dengan diikuti dengan susah payah yang menambahi akhir dari proses. Saya akan kasih contoh yang agak mudah, lebih mudah. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhan orang menjadi, ya, berkat Tuhan yang menjadi orang, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kekayaan yang didapat bukan dari Tuhan. Kekayaan yang didapat dengan melakukan kejahatan, pasti susah payah akan menambahi di akhir proses. Amin. Amin. Ya, sekali lagi. Ya, berkat ya, kekayaan yang didapatkan, harta yang didapatkan bukan dari Tuhan, yang didapatkan dengan melakukan kejahatan, akan terjadi susah payah akan menambahi di akhir proses. Tapi anak Tuhan, orang percaya atau orang benar yang setia menantikan waktu Tuhan dan yang selalu tekun, ya, mengikuti jalan Tuhan, pasti akan mendapatkan promosi dari Tuhan. Amin. Pasti akan mendapatkan warisan dari Tuhan. Mazmur 37 ayat 34. Mazmur 37 ayat 34. Dan Mazmur 37 ayat 34.
Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya. Maka ia Tuhan akan mengangkat engkau mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Amin. Orang benar yang setia, tekun menjadikan waktu Tuhan dan setia mengikuti jalan Tuhan pasti akan menikmati promosi dari Tuhan. Pasti akan menikmati ya warisan dari Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, dari ayat 2 ayat itu yang kita bisa dapatkan pelajari. Yang kedua kita lihat di dalam tadi Mazmur 92 ayat yang ke-10. Yang ke-10. Ya. Sebab sesungguhnya musuhmu tuh ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Dengar baik, yang kedua bicara tentang kebinasaan. Bapak Ibu dengar baik, ya. Saya mau beritahu, kesuksesan orang dunia itu hanya sekejap saja. Amin. Kesuksesan orang-orang berdosa itu hanya sesaat saja. Tapi kesuksesan yang berasal dari Tuhan itu beda. Amin. Kesuksesan yang berasal dari dunia itu beda dengan kesuksesan dari Tuhan. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dengar baik, damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita beda dengan damai sejahtera yang Tuhan diberikan oleh dunia ini. Amin. Sama, kesuksesan yang diberikan oleh Tuhan beda dengan kesuksesan yang diberikan oleh dunia ini. Kesuksesan dari dunia ini hanya sekejap saja, hanya sesaat saja. Tapi kesuksesan yang dari Tuhan itu kekal. Amin. Kesuksesan dari Tuhan itu kekal. Amin. Ya, itu sebenarnya saya mau beritahu. Saya dengar baik, catat baik-baik. Ya, kenikmatan, ya, kenikmatan karena menjadi crazy rich di dunia ini, yang didapat dengan jalan-jalan pintas atau dengan cara pintas, itu hanya bisa dirasakan sampai di ujung lidah saja. Sekali lagi, kenikmatan yang karena menjadi rich crazy rich di dunia ini, hanya menjadi sehingga karena jalan pintas atau jalan yang tidak benar, maka itu hanya bisa dikecap hanya sampai di ujung lidah saja. Dan akibatnya adalah akibatnya adalah menelan pil pahit untuk waktu yang tidak terbatas, untuk kurun waktu yang tidak terbatas, dan akibat fatalnya adalah kebinasaan. Sekali lagi saya ulangi, ya, kenikmatan karena menjadi crazy rich di dunia ini, ya, dengan jalan pintas, maka itu hanya bisa dikecap, hanya bisa dirasakan hanya sampai di ujung lidah saja. Tapi akibatnya itu hanya adalah menelan pil pahit, ya, dengan untuk kurun waktu yang tidak terbatas, dan akibat fatalnya adalah kebinasaan. Saya kasih contoh lagi, ya, yang agak mudah. Makanan yang lezat-lezat, yang enak-enak, atau minuman yang manis-manis yang lezat-lezat, itu hanya sampai di ujung lidah saja. Amin. Makanan yang enak-enak, makanan yang lezat-lezat, minuman yang manis yang enak-enak itu hanya sampai di ujung lidah saja. Sisanya buang di jamban. Tapi penderitaannya, akibatnya adalah penderitaan. Kolesterol tinggi karena makanan enak-enak. Ya, makanan yang tidak bisa dikontrol, ya, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, ya, mengalami penderitaan, dan ujungnya yang fatal adalah bisa mati. Artinya dengan baik, kesuksesan, ya, sehingga kesuksesan seseorang sehingga menjadikan dia, ya, crazy rich di dunia ini, yang dia dapatkan dengan jalan melakukan kejahatan. Catat baik-baik, itu hanya bisa dikecap, hanya bisa rasakan hanya sesaat saja, hanya sekejap saja. Yang akibatnya adalah penderitaan, dan akibat fatalnya adalah kematian, kebinasaan. Sama apa yang dihadapi oleh Sambo. Ya, dia kena cepat kaya, wah, pangkatnya tinggi, tapi ujung-ujungnya hukuman mati. Amin. Dapatnya kan cepat, mudah, tapi ujung-ujungnya kematian. Makanya Tuhan katakan, jangan engkau iri hati dengan kesuksesan orang-orang dunia ini. Kenapa? Justru mereka itu mempercepat kepunahan mereka untuk sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu dengar baik. Ya, saya mau beritahu pada saudara, ya, bahwa
kita harus hati-hati dengan kesusahan. Jangan sampai kita iri hati seperti itu. Ya. Nah, karena kita lihat yang tadi kan sudah beberapa? Kedua ya, bahwa kita lihat dalam Mazmur 127 ya. Bapak Ibu dengar baik. Apapun ya, apapun yang mereka dapatkan, tidak ada keuntungan besar ya dari yang mereka dapat dalam kesusahan mereka. Sekali lagi, sesungguhnya tidak ada keuntungan apapun dari segala keberhasilan mereka, orang-orang seperti itu. Tidak ada keuntungan apapun dari segala kesuksesan orang-orang seperti itu. Yang ada semuanya itu hanya untuk menjaring angin saja, sia-sia, menjaring angin saja. Amin. Mazmur 107 ayat 1. Ya. Nyanyian Sarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang bangunnya. Ya, jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pegawai berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan yang membangun bisnis, sia-sialah orang yang membangun bisnis sendiri. Ya, kalau bukan Tuhan yang membangun kesuksesan, sia-sialah orang yang membangun kesuksesannya sendiri. Ya, kalau ya saya beritahu, kalau bukan Tuhan yang memberikan kekayaan, berkat Tuhan memberikan kekayaan, sia-sialah ya kekayaan yang dibangun oleh orang itu sendiri. Oh, ada yang kaya Pak, ada yang kaya, berarti kaya, tapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Kelihatannya berhasil, sukses, kelihatannya jalannya jalan lurus, tapi ujungnya maut. Amsal 14. Ada jalan yang disangka orang lurus, kelihatannya berhasil, sukses, tapi ujungnya menuju maut, hukuman mati. Amin. Amin Bapak Ibu. Hati-hati. Ya. Ayat 2. Kita baca ayat 2 tadi yang apa? Mazmur 107 ayat 2. Mazmur 107 ayat 2 tadi. Tadi ayat 1 kita sudah baca, ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sia-sia. Bangun pagi, kerja pagi sampai malam, kalau bukan dari Tuhan dia sia-sia. Bangun bekerja dari subuh sampai tengah malam, usaha menjaring angin. Ya, biar kita jungkir walik, ya, kepala di bawah, kaki di atas. Ya, tetap tidak bisa kalau tanpa Tuhan. Amin. Karena Amsal tadi Amsal 10:22 berkata apa? Berkat Tuhan yang menjadi kaya. Ya, Amsal 10 ayat 22 tadi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jungkir walik tidak akan menambahinya. Ya, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Kepala di bawah, kaki di atas tidak akan menambahinya. Amin. Amin. Kalau bukan Tuhan, ya, biar kau jungkir walik. Ya. Kalau bukan dari Tuhan. Ketok ani tadi ya, seperti yang saya katakan, berhasil, ketoknya wah sukses, tapi ujungnya menuju maut. Karena bukan bersama Tuhan, bukan berkat dari Tuhan. Ya, bahkan berkat Tuhan itu loh lah membuat kita itu selamat. Kita menjadi selamat hanya berkat Tuhan ini. Mazmur 127 ayat 1, tapi yang judulnya saja. Mazmur 127 tapi judulnya saja. Judulnya. Oh, enggak ada judulnya. Siapa yang pakai di situ yang ada judulnya? Mazmur 127 ayat 1 tapi yang judulnya saja. Judulnya apa? Berkat Tuhan pangkal selamat. Justru selamat dengan ya, semuanya jadi selamat karena dari berkat Tuhan. Amin. Makanya ayo kita kalau bisnis libatkan Tuhan. Yakobus 4 ayat 13 ya. Judulnya saja. Jangan kau pernah melupakan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Baru rencana harus sudah libatkan Tuhan, apalagi pelaksanaan. Waduh, baru rencana sudah harus libatkan Tuhan, apalagi pelaksanaannya harus bersama Tuhan. Amin. Kenapa? Kalau kita bersama Tuhan pasti kita melakukan perkara-perkara gagah perkasa. Mazmur 60 ayat 12. Kalau bersama Tuhan.
Ya, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah, sebab Tuhan sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Amin. Jangan bangun bisnismu sendiri. Kalau tidak sama-sama tidak tanya Tuhan. Ketok ini berhasil, murine loh. Ya, ya, bangkrut, tidak bersama Tuhan. Makanya Tuhan katakan libatkan dalam setiap perencanaan itu libatkan Tuhan, apalagi pelaksanaan. Libatkan Tuhan. Karena Yohanes 15 ayat 5, di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Ketoani bisa tapi tidak bisa apa-apa. Biar gue jungkir walik, biar kaki di bawah, kaki di atas, kepala di bawah. Sia-sia. Amin. Yang terakhir, berkat yang ketiga. Ya, yang ketiga. Kita kembali Mazmur 92 ayat 10 tadi. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, ya, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai beraikan. Yang ketiga yaitu dicerai beraikan. Dicerai beraikan atau sama saja diporak-porandakan, atau sama saja dihancur leburkan, hancur lebukan. Bapak Ibu dengar baik, ya. Orang fasik mengumpulkan harta, kekayaan, ya, dan juga kesuksesan itu hanya untuk dicerai beraikan saja. Sekali lagi, orang fasik mengumpulkan harta, kekayaan, dan kesuksesan itu hanya untuk dihancur leburkan, hanya untuk diporak-porandakan. Kenapa? Sebab mereka mengumpulkan semua itu, mengumpulkan kesuksesan dan harta itu, ya, mereka melakukannya dengan menurut cara mereka sebagai orang fasik. Karena mereka melakukannya, ya sekali lagi, orang fasik itu mengumpulkan segala sesuatu, harta, kekayaan, sampai kesuksesan hanya untuk dilululantakan, hanya untuk diporak-porandakan, hanya untuk dihancur leburkan. Kenapa? Sebab mereka mengumpulkannya itu, melakukannya itu dengan menurut cara mereka sebagai orang fasik. Amin. Catat baik-baik. Artinya mereka mengumpulkan semuanya itu, harta, kekayaan, dan kesuksesan mereka. Mereka mengumpulkan dengan cara kefasikan. Lalu apa itu kefasikan? Kefasikan itu apa sih? Apa itu kefasikan? Pengkhotbah 7 ayat 25. Pengkhotbah 7 ayat 25. Ya, aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu adalah apa? Kebodohan. Kegelapan itu adalah kegilaan. Jadi kefasikan adalah kebodohan. Orang fasik adalah orang bodoh. Amin. Makanya firman Tuhan berkata, kalau kau ingin berbahagia, jangan berjalan menurut jalannya nasihat orang fasik. Mazmur 1 ayat 1. Ya. Kalau ingin bahagia, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, berarti kalau hendak berjalan menurut orang fasik, berarti kita akan berbahagia. Ya, artinya berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang bodoh. Ya. Lalu bagaimana Pak? Yang namanya bisnis dengan cara kefasikan. Ya, bisnis kefasikan itu orang banyak sekarang. Bahkan hamba Tuhan juga melakukan bisnis dengan kefasikan. Ya, dengan cara kebodohan. Bisnis apa? Ya, bahasa sekarang namanya bisnisnya Spanyolan, separuh nyolong. Ya, orang Manado bilang bisnis setengah pancuri. Ya, setengah pancuri. Setengah apa? Separuh nyolong. Ya. Hati-hati, ini bisnis yang dengan kefasikan. Itu sebenarnya firman Tuhan berkata. Kita lihat dalam Yoel 1 ayat 4. Yoel 1 ayat 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengelip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Saudara, artinya
yang semua yang dikumpulkan oleh orang-orang fasik itu semuanya akan dilalap habis oleh belalang-belalang itu. Karena mereka melakukan bisnis dengan kefasikan. Ya, semua yang dikumpulkan orang-orang fasik itu semuanya akan dihalalap habis oleh belalang-belalang itu. Semuanya akan dihancurkan, semua akan dihancur leburkan, semua akan diporak-porandakan. Apa yang terjadi dengan tanah merah? Ya, kalau kita baca televisi kemarin. Apa yang terjadi dengan tanah merah? Depo Pertamina Tanah Merah. Terjadi apa? Peledakan. Dan di situ terbongkar bahwa orang-orang di situ itu karena karena si bekas gubernur DKI yang dulu, dia mengadakan janji-janji politik yang tidak benar. Sudah tahu itu tanahnya Pertamina, ya deponya itu punya Pertamina. Lalu kok malah dikasih, nanti tak kasih IMB. Dia pikir itu punyanya tanahnya Pemkot, punyanya DKI. Bukan, itu punyanya DKI, punyanya tanahnya Pertamina. Dan Pertamina sudah bilang jangan dekat hidup seperti itu. Jangan dekat-dekat, paling sedikit 200 meter. Ini enggak apa-apa. Karena dia janji politik. Akhirnya dikasih IMB, hak milik. Loh, IMB padahal itu bukan punyanya Pemkot, itu punyanya Pertamina. Makanya dia, apa yang terjadi sampai akhirnya sampai terjadi peledakan seperti itu, hancur. Ya, yang dibangun bukan oleh Tuhan akan dihancurkan, dileburkan. Amin, amin. Apa yang terjadi? Ya, dengan yang namanya petinju legendaris. Dia mengumpulkan harta kekayaan dari masa mudanya supaya menjaga untuk di hari tuanya bahagia. Ya, dia mengumpulkan harta kekayaannya dari muda itu dengan cara apa? Mukul orang dan dipukul orang karena petinju. Ya, dipukul untuk supaya hari tuanya jadi bahagia, untuk bisa menikmati hari bahagia. Tapi apa terjadi? Hari tuanya dia tidak berbahagia, tidak bisa menikmati karena dia sakit apa? Parkinson. Tuhan tidak kasih kuasa untuk menikmati. Pengkhotbah 6 ayat 2. Saya minta tim musik. Kita lihat ya. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tapi orang itu tidak dikaruniai apa? Kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan, inilah usaha menjaring angin penderitaan yang pahit. Amin. Apa yang terjadi dengan Elvis Presley? Siapa yang tidak tahu Elvis Presley? Ya, penyanyi legendaris. Ya, rumahnya banyak, mewah, mobilnya lapis emas, tenar luar biasa, ganteng luar biasa. Tapi akhir hidupnya, ya dia mati dengan overdosis. Ya, kita lihat apa yang terjadi juga dengan ya Prince of Indonesia kita, Prince of Indonesia kita, ya, dia dapatkan kekayaannya dengan cara kefasikan. Akhirnya dia berubah statusnya, bukan Prince of Indonesia, tapi Prince of Prison, ratu di penjara, puluhan tahun di penjara. Itu sebabnya Bapak Ibu saya mau beritahu, Bang, dengar baik, ya, berhenti membandingkan hidup kita dengan kesuksesan orang dunia yang tidak halal itu. Amin. Senyatanya mereka itu sedang dalam perjalanan untuk bayar harga, hancur dan diporak-porandakan. Sekali lagi, berhenti untuk membandingkan hidup kita dengan kesuksesan orang dunia yang tidak halal itu. Nah, senyatanya mereka itu sedang dalam perjalanan untuk bayar harga, yaitu hancur dan dileburkan. Kita bangkit berdiri. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.
Bapak Ibu, jangan kita iri hati, jangan kita cemburu dengan kesuksesan orang di dunia ini. Karena ujung-ujungnya adalah penderitaan dan akibat fatalnya adalah kebinasaan. Itu sebabnya orang benar yang tekun menantikan waktu Tuhan, orang benar yang menantikan mengikuti Tuhan dengan jalan Tuhan dengan tekun, bahkan orang benar yang setia dengan waktunya Tuhan akan menikmati promosi dari Tuhan, akan menikmati warisan dari Tuhan. Itu sebabnya andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Libatkan Tuhan dalam setiap perencanaanmu, dan tetap jadikan Tuhan di depan kita, jadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Aku akan melihat kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus meteraikan firman bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami hidup sungguh, hidup mengandalkan Tuhan saja. Puji hormat sanggup bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kembali lagi kita akan memberikan korban persembahan buat Tuhan. Saudara, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima dan kami rasakan. Dan saat ini kami rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, karena dengan ketulusan dan kerelaan hati kami memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sama-sama katakan amin. Kolektor bisa dijalankan. Mungkin sementara kolektor bisa dijalankan, ada pengumuman yang mungkin akan dibagikan. Ya, untuk pengumuman jangan lupa ya, kita untuk tetap doakan Pak Budi Lembono ya, untuk kesehatannya bersama kakaknya, kukunya ya. Sinta juga yang tadi di operasi tadi ya. Kemarin di operasi ya. So, semuanya lancar. Pak Umbas juga ya, papanya Ibu Leneka, tetap doakan terus ya. Dan juga untuk program-program Elroy jangan lupa doa pagi, setiap pagi di Instagram antara 5:30 sampai jam 6 ya, dari hari Senin sampai Sabtu. Pemahaman Alkitab di hari Rabu, dan juga doa puasa di tempat ini hari Senin jam 11. Juga ibadah hari Kamis ini akan ditayangkan hari Minggu jam 5 sore. Oke. Untuk tetap doakan untuk ulang tahun Elroy ya, Pondok Chandra ini yang ke-22 yang akan digabung dengan ulang tahun Elroy Perak yang ke-13 ya, dan juga kita rangkaikan dengan ibadah Paskah ya. Kita doakan semuanya lancar ya. Baik, oke. Itu sementara pengumuman dari saya. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Biarlah segala hormat dan kemuliaan, segala hormat kemuliaan
awal pertengahan sampai selesainya. Kami merasakan sungguh lawatan Tuhan, zaman Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu Tuhan menjadikan kekuatan bagi kami semua umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Dan yang ikut tayangan YouTube, Tuhan memberkati. Jemaat yang sakit, Tuhan berikan belas kasihan, kesembuhan bagi mereka. Oleh bilu Tuhan Yesus mereka disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang imannya lemah. Bangkitkan iman mereka dalam nama Yesus. Semangatnya pada membangunkan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bagi umat-Mu jemaat dalam pergumulan ekonomi, keuangan, dalam pergumulan rumah tangga, keluarga, dalam pergumulan juga pekerjaan, dalam pelayanan, bisnis. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberikan jalan keluar, yang sedang mencari pekerjaan memberikan yang terbaik bagi mereka. Kebutuhan jemaat yang cukupkan. Berkat dari utara, selatan, di barat, Tuhan curahkan di setiap umat-Mu jemaat-Mu dimanapun berada. Program-program PDL Roy Tuhan, dari pusat sampai cabang-cabangnya diberkati oleh Tuhan. Semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, kembalikan lipat-lipat karena tim musik bersama WL yang sudah menopang pelayanan dan memberkati mereka dan keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Sebelum Tuhan jemaat-Mu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sedang berkat bagi kami. Kami kuasa untuk menikmati, sucikan kudus dan kuasa darah Yesus. Beri kami kuasa untuk menikmatinya. Kota yang baru, kenapa baru, setan dari Tuhan yang luar bisa melimpah-limpah. Kami terpakai untuk melayani Tuhan. Memberkati mereka yang sudah membawa berkat Tuhan. Kami tetap berdoa bagi Sinta yang baru dioperasi. Jangan sembuhkan. Pak Budi Lembono bersama Pak Lembono, Tuhan yang sembuhkan. Berikan juga Pak Ubas, Tuhan yang sembuhkan. Terpuji Tuhan kan selamanya. Bu LT juga Tuhan yang sembuhkan dalam nama Yesus. Terpuji Tuhan kan selamanya. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Jemaat akan kembali ke rumah masing-masing serta lindungi di rumah masing-masing. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk terima berkat Tuhan. Terimalah jemaat, pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita bangsa dalam kerajaan surga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar bisa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa urapan, kekudusan yang dasar luar bisa melimpah-limpah. Menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan